Nabi Muhammad betul-betul memikirkan perempuan. Kenapa sih di Al-Quran banyak ayat untuk perempuan? Karena perempuan itu Allah mau jaga betul-betul. Wah. Karena perempuan itu mau dilindungi betul-betul sama Allah Ta'ala. Beda sama laki. Laki mah digeletakin di jalan, rambutnya kelihatan, kagak ada yang itu ngelirik. Tapi perempuan dari rambutnya berharga. Rambutnya itu berharga banget. Dari kaki nggak boleh kelihatan, tangan ini, kulit, saking berharganya itu perempuan. Makanya di dalam Islam itu banyak ayat untuk perempuan. Al-Quran ini menjaga perempuan agar tidak tersakiti, Habib. Wah, kamu nih nangis apa sih, urusan lu biarin, jangan. Kamu nangis kenapa? Urusan begini, tetangga begini ya, tetangga begini bi. Ya sudah, sini nangis di bahu abi, nangis di bahu ayah. Kenapa? Kalau seorang bandingan sih. Nah makanya kalau kita nanya nih, Pok mau kemana sih Pok? Apa tuh kita nanya, Pok dari mana Pok? Jawab. Ini gua dari tempat sayuran, mana beras naik, mana minyak naik, mana bawang merah naik, bawang putih naik, mana gua ketemu tadi, wah ininya lamaan banget itu sih on. Jadi antum kalau ketika pulang dari dakwah gitu suka ditanya Harim itu gitu dari mana? Ya kita kadang habis dakwah. Mana? Kita habis dakwah. Enggak ditanya sekarang karena HP aneh udah ada GPS-nya, Bib. Udah GPS-nya? Ketahuan mana. Jadi intinya pertanyaan yang tadi dijawab dulu, kira-kira mau nikah lagi apa kagak? Wah, sengaja gue puter-puterin masih aja ketemu aja. Enggak, gue udah baca loh. No, dia bukan gue loh. Jadi intinya Ustaz ada nikah lagi. Waduh. Emang sengaja gue puter-puterin, ingetin. Kacau nih. Jadi gimana tuh? Jadi kalau aneh, apakah aneh mau nikah lagi? Aneh mau nikah lagi kalau istri yang nyari, istri aneh yang ridho, selesai. Jadi ada satu habaib lah, saya nggak mau sebutin, ada satu habaib. Istrinya itu lagi bingung. Istrinya habaib nih. Ya ini nggak masih di Indonesia. Bingung. Kenapa bingung? Karena lagi nyari perempuan yang cakep, yang solehah, yang pinter masak. Lah emang buat apa Umi? Iya aneh lagi nyari satu dah yang pinter, yang soleh, lebih cakep dan buat apa? Buat khodamah, buat bantu? Enggak, buat abi, buat istri ketiganya. Masya Allah, istri pertama ngomong begitu Beb. Bener itu. Ada. Luar biasa. Asegap, ya insya Allah Asegap juga nyusul, ada insya Allah Habib Asegap. Gitu. Jadi alhasil maksudnya ada yang begitu. Kok bisa begitu? Karena artinya seorang perempuan yang sudah mengenal Allah Ta'ala nggak usah pakai gue nikah dulu, nggak usah, biar dia nyari karena dia udah kenal Allah. Karena dia tahu apa-apa yang menyebabkan suami saya ridho, Allah pasti ridho. Makanya dia kepengen Allah ridho, gimana caranya suami saya senang walaupun saya tersakiti, karena perasaannya udah ke Allah aja udah. Oh, jadi apa pendapat antum tentang ada yang lagi viral nih, apa namanya, mentor poligami, kemudian diangkat juga itu sama channelnya Najwa Shihab, narasi ya, diangkat, kemudian diangkat satu ustadz yang memiliki istri 4, kemudian dia bisa rukun dengan apa namanya istri 4-nya, tapi dia menjadi mentor poligami, disiarkan di mana-mana. Jadi bagi siapa yang mau berpoligami tidak harus kaya tapi bisa. Tapi dari lihat komen-komennya itu kontradiktif. Maksudnya jadinya mereka bilang ini dengan nikah 4 ini berarti tidak menghargai wanita. Apa gimana, coba pendapat antum seperti apa itu? Sebetulnya kita undang beliau aja kali ya, kapan-kapan. Beliau yang bisa jawab ya. Tapi nggak kita yang sebagai ustadz ini. Tapi ya ada kan ngelihat kan namanya kan. Gimana tuh pendapat antum ketika melihat itu? Pendapat antum. Iya. Kalau yang pertama sih sesekali kita undang, masih kali Beb sini. Boleh sebenarnya. Insyaallah Beb ya. Coba antum kalau ada link nanti kasih tahu. Nanti bareng-bareng Beb. Karena mungkin antum jadi termotivasi. Bukan hanya kita semuanya bakal termotivasi. Dikat juga boleh. Terus alhasil sebetulnya kalau pendapat saya gini Beb. Saya pernah baca
Di antaranya Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili. Itu guru besar di Syria dan juga beliau diakui keislaman, keilmuannya, kedalaman ilmu fikihnya dan sebagainya. Beliau itu menafsirkan ayat yang masna wa sulasa wa ruba gitu kan. Bahwa ini K1 2 masna wa sulasa wa ruba. 1 dan 2 dan 3. Iya. Baru intinya 4. 2 dan 2, 3, 4. 2 dan 3 dan 4. Baru 1. Bukan 2 tambah 3 tambah 4. Oh, bukan. Banyak banget jadinya. Itu mah bukan sunnah ya, bandot Bib kalau kebanyakan. Alhasil beliau itu dalam tafsirnya bahwasanya berpoligami itu tidak wajib dan juga tidak dianjurkan secara mutlak. Tidak wajib, tidak dianjurkan untuk secara semua muslim gitu maksudnya. Kemudian beliau juga asbabun nuzulnya ayat tersebut diantaranya adalah dulu orang-orang Arab itu nggak ngehargain perempuan, Bib. Orang Arab dulu tuh nggak ngehargain perempuan. Apa orang Arab dulu, apa orang-orang sebelumnya juga ada yang? Sebelumnya juga sama. Jadi dengan adanya Islam, perempuan diangkat. Oh jelas. Kemarin saya pernah nyinggung itu. Ada dewa Sri Krishna namanya, Bib. Sri Krishna. Kemudian kitabnya itu namanya Ramayana. Tetanggaan nama ini kan. Matahari. Jadi ada satu intinya agama lain lah ya. Ada namanya Sri Krishna itu dewa. Dewa dia punya istri, Beb. Itu jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 1000, 2000. Istrinya 16.108 istri. Antum bisa tahu? Saya pernah baca buku. Kemudian saya pernah baca buku di antaranya uququl mar'ah, itu di antaranya itulah saya lupa ingat. Intinya dijelaskan di sini. Dari ini ternyata itu pernah satu dewa nikah sampai 16.108 istri. Dan itu pernah disinggung oleh Dr. Zakir Naik. Pernah juga. Jadi banyak sisi lah. Banyak sisi saya lihat-lihat, saya baca-baca ternyata. Kemudian Salomon ada di kitab-kitab terdahulu, istrinya itu 700 orang. 700. Dia izin kok atau gimana tuh kalau izin? Bingung dah tuh aneh. Belum nanya dah tuh. Kalau dia izin atau saya berikan lagi. 700. Ada lagi yang 16.000 dewa. Itu malam pertamanya, terus malam pertama lagi. Dewa kan tangan juga banyak, Beb. Oh iya. Tangannya kan banyak. Mungkin ya ada kekuatan lebih, yaitu menurut pemahaman mereka lah. Gitu. Jadi malam pertama terus dong dia kalau 700. Malam pertama gitu. Oh gitu ya? Ya kan 700. Gak ada lebih terus malam pertama terus dia. Iya, luar biasa. Nah, ada lagi Salomon 700. Nah, ada kebiasaan orang Romawi dahulu, saya baca juga. Romawi itu anak boleh dijual, Beb. Anak perempuan. Anak dijual boleh. Wah, gue butuh nih bayar kontrakan. Gue punya anak satu, gue jual aja dah, nggak apa-apa, biarin. Maksudnya dijual di pasar apa dijual? Di pasar dijual. Ya dijual buat orang mau apa kek terserah. Udah kayak barang udah. Dijual udah. Naudzubillah. Nggak ada harganya sama sekali. Nggak ada harganya, dijual. Telah dijual di pasar. Nih ada ini segala macam, udah kayak. Dan laki-laki enggak. Tapi perempuan itu paling banyak diperjualbelikan di Romawi saat itu. Saya pernah baca. Kemudian lagi anak boleh jual, istri boleh jual. Istri apa? Tuker tambah kalau bosan. Astagfirullahaladzim. Gimana, Bib? Tuker tambah. Ya Allah. Kan kalau di sini ada pasar Jatinegara tuker tambah barang. Handphone. Iya. PGC, laptop. Lah ini istri tuker tambah nih, tambah gocap. Tambah sekian. Itu bisa begitu Romawi. Saking hinanya, dihinain betul perempuan. Kemudian datanglah ada lagi Yunani itu kebanyakan mereka tidak beristri, Beb. Tidak beristri. Udah kayak ayam aja. Itu kalau ketemu orang terlantar udah. Artinya dia cuma pelampiasan hawa nafsu yang nggak dihargai betul. Yang cuma setelah itu dilecehin udah selesai. Jadi kok kayak gini, tidak kayak
kalau kita baca itu, jadi perempuan itu di Yunani dahulu itu dia seolah-olah kayak apa ya? Kayak barang yang tidak berharga gitu. Artinya habis itu lecehin, mau nggak ada hukum. Artinya kalau di Indonesia kan alhamdulillah Habib, artinya ada sanksi pidana, di penjara sekian tahun. Kemudian kalau di Yunani enggak. Kalau dilecehin selesai, diperkosa ibaratnya, udah nggak ada ininya. Udah, artinya udah dia ngelapor kan, ini ibaratnya nggak dihawil, nggak diurusin. Emang kodratnya hina, kodratnya itu rendah. Jadi Yunan. Terus kemudian sampailah ke Arab. Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad jahiliyah betul. Jahiliyah. Dan mereka itu aib punya anak perempuan. Wallah aib. Dia bahkan punya anak perempuan, kubur hidup-hidup. Kenapa ya? Kenapa? Menurut dia apa tuh? Kenapa aib? Karena di antaranya ya di sisi kekuatan juga tidak seperti pria. Kemudian ketangkasan, ke ini apa segala macam ya, mungkin ya menurut mereka itu merepotkan lah ini segala. Bahkan kan di dalam kemarin kitab Khosais Umat Muhammad, kalau perempuan itu kan nggak boleh dibuatin kandang kalau bahasa kita. Iya, karantina. Di karantina. Udah kalau kayak lagi head, udah dibuatin kandang kayak kandang kambing di belakang rumah. Betul nggak dihargai. Jadi itu selain perempuan. Islam itu kalau lagi head, ada yang dikandangin, ada yang malah didatengin. Alhamdulillah. Iya kan? Ada yang dikandangin, ada malah yang didatengin. Kalau Islam kan rapi, alhamdulillah. Dengan datangnya gimana syariat? Jadi memang itu datanglah Islam. Datang Islam dan Nabi Muhammad betul-betul memikirkan perempuan. Kenapa sih di Al-Quran banyak ayat untuk perempuan? Karena perempuan itu Allah mau jaga betul-betul. Karena perempuan itu mau dilindungi betul-betul sama Allah Ta'ala. Beda sama laki. Laki mah digeletakin di jalan, rambutnya kelihatan, kagak ada yang itu ngelirik. Tapi perempuan dari rambutnya berharga. Rambutnya itu berharga banget. Dari kaki nggak boleh kelihatan, tangan ini, kulit, saking berharganya itu perempuan. Makanya di dalam Islam itu banyak ayat untuk perempuan. Al-Quran ini menjaga perempuan agar tidak tersakiti, Habib. Itu yang harus tahu tuh saat. Iya. Jadi Al-Quran ini sangat menjaga perempuan, kaum wanita jangan sampai tersakiti. Jangan sampai orang-orang itu berpandangan kok Islam ini memperbolehkan untuk merendahkan perempuan, seperti diperbolehkan nikah 4. Itu ternyata tidak. Sebetulnya tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Artinya kita kan kadang-kadang ngambil sisi yang memang jeleknya aja. Tapi kalau kita pelajari betul, itu indah sekali, Wib. Bahkan sangat dihormati. Sangat indah, sangat dihormati. Yang pertama, perempuan itu dihargai betul dalam Islam. Banyak ayat, banyak hadis. Karena perempuan itu mahkotanya di mana? Di malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Dan mahkota perempuan adalah malu. Makin besar malunya, makin besar mahkotanya. Masya Allah. Makin sedikit malunya, maka makin hilang mahkotanya, makin kecil mahkotanya. Jadi perempuan itu mahkotanya di malu. Bukan tambahin, Beb. Maluin. Iya, malu-maluin maksudnya bukan. Iya, tapi dia kalau udah malu itu, kalau sekarang banyak perempuan malu-maluin, buka kayak TikTok apa, itu jadi bikin maluin diri sendiri. Iya, perempuan zaman sekarang. Makanya dijaga anak-anak punya anak perempuan, tolong dijaga, dididik agama biar malunya terjaga. Karena perempuan kalau udah malunya tidak terjaga, bablas dia. Betul. Karena dua nih, kalau perempuan mahkotanya di malu, makin besar malunya, maka makin dia terhormat dan mulia. Kemudian dan perempuan itu mau dijaga betul sama Allah Ta'ala. Lah hakikatnya emang ibaratnya tugas nyuci piring, nyuci baju kan hakikatnya laki, Beb, ya kan, seorang pria. Cuman kan karena ada perintah dari seorang pria. Jadi sebetulnya perempuan itu supaya menjadi ratu saja, supaya tidak boleh lelah, tidak boleh tersakiti, betul dihargai dari ujung kepala, dohir batin itu harus dijaga itu perempuan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW datanglah syariat.
menjaga mereka. Kalau laki-laki itu mahkotanya di tanggung jawab, Bib. Tanggung jawab. Semakin laki-laki itu bertanggung jawab, semakin mahkotanya juga semakin mulia. Kalau dia yang ditanggung jawabi banyak, istrinya, anaknya, keluarganya, muridnya, majelisnya, gengnya, perkumpulannya, berarti makin besar dia tanggung jawabnya, makin besar mahkotanya di hadapan Allah Ta'ala. Berarti kalau istrinya ada 4, berarti makin besar lagi tanggung jawabnya. Yang situ lagi. Situ lagi. Berat banget nih. Tapi alhasil, nah kemudian Arab, Bib. Arab ini dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, satu perempuan dilecehkan, bahkan dikubur hidup. Aib. Kemudian mereka itu menikah bukan cuma 1, 2, 3, mereka tuh punya 10 istri dalam riwayat. Sebelum Islam ya? Sebelum Islam 10 istri. Kalau kita kan nikah 10, maaf. Kalau syariat kan 4. Kalau 10 ya bandot, Bib. Bandot. Nah, alhasil 10 istri, 20 istri. Nah, asbabun nuzulnya, kembali ke tadi ayat tadi. Asbabun nuzulnya diantaranya karena mereka banyak istri, kemudian dibatasilah di dalam Islam. Jadi karena mereka itu jor-joran 10, 20. Nggak ada urusan. Ini ngawur. Akhirnya datanglah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW kan kayak masalah mabok ya, orang mabok. Dulu masih sholat masih mabok. Iya. Lagi sholat mabok turun ayat. Nah benar kan nggak langsung. Berapa fase gitu kan? Berapa fase turun itu? Kenapa? Karena itulah diantara dakwah. Dan kemudian mabuk neraka. Nah ibaratnya dan ada fase-fase tertentu. Dan kemudian lagi Nabi Muhammad. Makanya apa begini? Ada masna, wasulasa, waruba. Kalau nggak ini satu. Nah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi 2, nggak langsung. Iya. Jadi Nabi itu 1, benar. Jadi 2, 3, benar. 4. Nah, kalau nggak bisa 1 dah. Artinya Arab itu juga waktu itu yang masih doyan kawin, nggak langsung 1. Udah, lu kalau boleh 2, boleh 3, boleh 4. Dihargai, ya Allah indah. Kalau yang kuat 1 bang. Nah, kalau nggak kuat-kuat adil 1 aja deh. Ya kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu khusus, nggak semua orang bisa. Antum yang khusus. Nah, ya intinya kalau istri bolehin, istri yang nyari. Hani itu judulnya istri dah. Di balik laki-laki sukses ada perempuan yang mendoakan. Semakin banyak yang mendoakan, semakin cepat suksesnya. Apa maksudnya ente? Jelas ente. Oh maksudnya biar banyak gitu. Maksudnya biar banyak gitu. Oh gitu. Ini yang ngomong Bang Hudud nih, istrinya baru nikah nih. Artinya dia mau nikah lagi. Kabul. Kita doain aja dia mau nikah lagi. Jadi biar banyak. Dia biar banyak. Jadi intinya tuh dia orang mau nikah lagi, cari cara supaya kita narasumber ini mengucap. Emang. Pinter nggak? Ini curiga emang. Ada yang niat emang. Jadi alhasil memang Arab itu juga nggak langsung tak. Artinya karena kan mereka masih lemah imannya, Beb. Kalau nggak boleh 1 aja, Islam ngapaan begini gua masuk Islam malah. Artinya mereka juga masih terjaga. Nabi Muhammad juga menjaga di akhir zaman ini. Jangan beranggapan nikah itu 4 nih poligami itu kan khusus orang yang udah mampu duitnya, mampu nafkahnya. Artinya adil kan dia mensetarakan posisi istri 1, 2, 3 dan 4 disetarakan. Nafkahnya, pakaiannya, rumahnya, ininya segala macam. Tapi kalau misalnya bini atu aja ribet, menggegayaan gitu bahasanya, entar dulu. Jadi ada yang khusus memang yang diperbolehkan, tapi nggak semua. Tapi artinya jangan menolak hukum itu. Ya silakan. Orang yang artinya hukum itu memang sudah ada. Nas Qur'annya ada, masna wasulasa warubah. Itu jelas. Betul. Itu pun tidak boleh dinafikan. Betul. Itu ada. Nah, siapa yang mau melaksanakan itu silahkan. Betul. Bagi mereka yang mampu. Betul. Seperti pergi haji kan begitu. Iya. Kan begitu. Benar. Pergi haji bagi yang mampu. Betul. Yang nggak mampu bagaimana urusan pergi haji? Jangan maksain. Di rumah masih makan singkong. Tapi kalau udah godorullah. Naam. Itu nggak ada yang bisa tolak. Nah, udah. Godarullah.
Afwan Habib kau dulu aja. Bukan. Oh, gitu. Lagi ada kasih tahu ini. Ada orang yang kurang mampu, ada orang kurang mampu, Iya. ada orang kurang mampu. Heeh. Dia kalau dilihat dari ekonomi nggak bisa. Betul. Berangkat haji, berangkat umroh nggak bisa. Betul. Tapi karena godorullah, Nah, berangkat dia haji. berangkat. Nah. Begitu juga, ya ini tapi insya Allah sih kalau lagi masih bagus dan masih bisa taat, ya udah satu juga kita rawatin biar bagus. Jadi ana sih prinsipnya ahli tauhid. Alaiha nahya Alaiha namut. wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Ini ya. Jadi di situ Ada Abdul. Amin. Kenapa di Al-Qur'an ada 2 dan 3 dan 4 bukan 2 atau 3 atau 4? Ada dan di situ. Wa ada juga kenapa enggak atau? Apa maksudnya ente? Hah? Kalian bilang 2 dan 3 dan 4. Kenapa bukan 2 atau 3 atau 4? Terus maksudnya apa? Ya. Ente mau nikah lagi? Ente bilang aja, Bi. Ente baru nikah berapa bulan, Ya Bi? intinya 2 kalau nggak bisa 2 ya kalau 2 3 dan subhanallah Beb, dibahas terakhirnya nih yang paling ajib. Wahai para perempuan, Anda betul-betul dihargai. Wahai para perempuan, Anda betul-betul dicintai, dihormati. Nabi Muhammad bikin perasaan. Jadi kalau misalnya ada yang nikah, kepengen nikah lagi, pendidikan agamanya tentang keislaman masih maaf ya masih di bawah rata-rata. Kemudian lagi dunianya masih di bawah rata-rata. Kemudian pendidikan untuk memanage segala macam yang ada di kehidupannya masih di bawah rata-rata. Jangan mengatasnamakan ayat itu menjadi pembenaran. Menjadi pemuas hawa nafsu. Jadi Nabi Muhammad terakhirnya bilang, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhirnya, kalau nggak bisa adil, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa satu aja. Kalau nggak bisa adil tuh satu aja, disebut satu. Satu yang disebut. Kitab-kitab sebelumnya enggak ada. Saya baca-baca itu enggak ada menyebutkan satu Hanya kecuali Al-Quran. Al-Quran, hanya Al-Quran nyebut satu. Jadi yang nyebut satu ini hanya Al-Quranul Karim, satu aja ditegaskan. Bis ini antum diundang sama ibu-ibu semuanya. Insya Allah. Wah, Jadi, tapi cakap ya bagus. dan luar biasa. subhanallah, satu aja kadang-kadang maaf. Pendidikan agamanya kita kadang-kadang nggak terlalu nggak acuh kepada mereka. Mereka soal apa? Sebetulnya gini, banyak orang menikah terjadi rusaknya rumah tangga bukan karena cinta, tapi karena kurang ilmu mengerti tentang cinta. Contoh, perempuan itu sering bercerita dengan apa yang sudah diceritakan, bahkan sampai berkali-kali. Itu memang kodratnya perempuan. Si laki-laki tidak mau. Nah, kadang-kadang begini. Kadang-kadang seorang laki-laki, kamu apa sih cerita-cerita mulu sama aku? Ini tuh udah cerita yang ke-35 kali. Itu sakit perempuan. Makanya tolong saya pesen, kalau jadi pria, jadi suami, jadi laki-laki, jadi cowok, maka harus pandai mendengarkan cerita seorang wanita, seorang istri. Kalau seandainya seorang pria, cowok, suami yang tidak pandai mendengarkan cerita seorang istri yang berkali-kali, maka dia akan mencari telinga lain untuk mendengarkan ceritanya. Nah, bahaya itu. Na'udzubillah min dalik. Ini diantara ilmu cinta. Kemudian lagi perempuan itu juga kalau ada masalah dia kan gampang nangis. Jangan juga, wah kamu nih nangis apa sih urusan lu, biarin. Jangan. Kamu nangis kenapa? Urusan begini, tetangga begini ya, tetangga begini bi. Ya sudah, sini nangis di bahu abi. Nangis di bahu ayah. Kenapa? Kalau seorang laki-laki tidak bisa pandai menyiapkan bahunya untuk menangis di bahu istrinya, dia akan mencari bahu lain untuk menangis dan meluapkan apa isi hatinya yang kurang baik. Tuh. Indah sekali antum Ustadz, luar biasa. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Ini anak nggak sempat baca pertanyaan-pertanyaan karena kita nggak berasa. Udah berapa lama nih? Sudah 1 jam Luar kita podcast, biasa. luar biasa. Dari kisah Habib Munzir sampai juga kita membahas tentang wanita yang benar-benar dimuliakan oleh Islam. Nah, Luar biasa tadi penjelasan antum, luar biasa. Jazakallah khair. Terakhir kata-kata buat mereka-mereka perempuan-perempuan dan buat laki-laki di luaran sana. Fadhal Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para laki-laki, Anda bisa pacaran, Anda bisa mencari perempuan, Anda bisa berfoya-foya dengan hawa nafsu, tapi tahanlah. Karena ketika Anda menjaga dan menahan itu karena mencari ridho Allah dan Rasulnya, Allah akan siapkan wanita terbaik yang akan menemanimu di dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu, wahai laki-laki, sudah tidak bisa menjaga wibawa kamu dan juga melampiaskan hawa nafsu dengan secara brutal dan buruk, maka kelak istri kamu juga adalah istri yang akan menyakitkan kamu, dan mereka juga yang pernah dibuat buruk oleh seseorang, dan itu akan menjadikan kamu kelak di dunia dan akhirat celaka. Itu bagi laki. Bagi perempuan, jagalah kalian dan perbanyaklah malu, karena malu adalah mahkota kalian. Ketika kalian membesarkan rasa malu, berarti mahkota kalian akan lebih besar. Jadilah kalian permen, yang permen masih dibungkus kemudian dilemparkan ke pasir, masih diambil kemudian dibuka, masih bersih itu permen. Jangan jadi permen yang sudah dibuka kemudian dilempar, maka tidak ada yang mau mengambilnya. Jangan jatuhkan muruah kalian, jangan jatuhkan diri kalian dengan hal-hal yang tidak baik. Tetaplah dalam kebaikan, jaga aurat kalian, istiqomahlah di jalan Allah Ta'ala. Kalian akan mendapatkan jodoh laki-laki yang baik, yang membimbing kalian sampai ke ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Ini juga ada hadiah dari Qori buat antum. Mudah-mudahan semakin jadi barakah ini. Ini antum apa nanti kita lihat di bawah ininya ya. Untuk apa namanya ukurannya, yang penting ini bisa di video. Silakan ini dari Qori Ustaz. Qori. Tambah barakah. Amin, kabul. Ayo teman-teman beli yang banyak. Inilah yang namanya sponsor saat satu. Siap, kabul. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi sekian kita tutup podcast hari ini bersama Ustadz Abdul Razak Ghazdi yang luar biasa memberikan pencerahan buat kita. Insya Allah nanti ada waktu kita akan undang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dari Haba Podcast ngobrol sesaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.